Kapumoris. Ini kapumoris. Kapumoris itu rongga mulut ya. Terus lidah itu bahasa anatominya adalah lingua. Nah, lidah disusun oleh 3 muskulus. Ada yang di paling ventral, di tengah dan juga di dorsal. Nah, yang paling bawah ini adalah musculus mylohyoideus. Iya, paling ventral dulu. Musculus mylohyoideus. Terus ada lagi yang di tengah yang miring-miring ini adalah musculus geniohyoideus. Terus yang paling dorsal yang paling atas ini adalah musculus genioglossus. Genioglossus. Terus lidah ini akan digantung oleh satu bentukan yang ini. Nih, yang ini. Ini disebut dengan frenulum linguae. Ya, benar. Lanjut. Ada grindil-grindil di sini. Ya, di rongga mulut yang dia itu hanya ada di ruminansia. Namanya ini adalah papillae buccales. Ya. Terus di atas lidah sini ada lagi bintik-bintik. Namanya adalah papillae palatae. Lanjut. Sekarang kita ke atap-atap mulut atau langit-langit di rongga mulut. Yang pertama yang ini yang ada gerigi-geriginya. Namanya adalah rugae palatina. Terus kita ke belakang lagi. Di sini yang rata tapi keras. Di sini namanya adalah palatum duru. Ke belakang lagi ada yang lebih lunak. Di sini ini adalah palatum mole. Ya, lanjut. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke saluran pencernaan. Tapi di sini sebelum saluran pencernaan ada mana dia? Ini bentukan yang dia akan membuka serta menutup saluran pernafasan apabila makanan akan masuk ke saluran pencernaan. Di sini ini disebut dengan epiglottis. Terus saluran pernafasan yang ditutup oleh epiglottis ini namanya adalah faring. Sampingnya ini ya. Balik gak sih laring dulu atau faring dulu? Laring gak sih? Oh iya, iya. Epiglottis kan. Iya, saluran pernafasan itu laring, bukan faring. Jadi tadi epiglottis akan menutupi laring. Terus di sampingnya yang tidak ditutupi oleh epiglottis namanya adalah faring. Berarti ini sini sama satunya di sini gitu. Sini sama sini. Apaan? Ini laring, ini faring. Ya, benar. Pokoknya yang tutup sama epiglottis itu udah pasti si laring. Kalau yang nggak ketutup itu udah pasti si Faring. Ya, benar. Oke, udah selesai yang rongga mulut. Lanjut ke rongga apa? Rongga hidung dah. Kafumnasi atau rongga hidung. Oke. Yang pertama di sini ini tuh kafumnasi ya, yang ini batasannya. Terus yang pertama di sini akan terdapat sekat yang membatasi rongga hidung kanan dan juga rongga hidung kiri. Disebut dengan septum nasi. Nah, di dalam septum nasi itu akan terdapat konka-konka dan juga meatus-meatus. Konka tuh yang kayak ini yang berdaging-daging gini. Tapi bukan daging ya, ini. Terus meatus itu yang saluran-salurannya. Salah. Kecil gini aja. Ya. Terus yang pertama ada concha nasalis dorsalis. Concha nasalis dorsalis itu yang ini. Ini tapi dia harusnya yang lebih berdaging tuh, bisa lihat di situ. Bukan daging sih, bukan daging tapi ya ada gelembung-gelembungnya. Nih, concha nasalis dorsalis. Terus ada juga concha nasalis media yang di sini. Di depan ya, kalau di belakang itu dietmoidalis, labyrinthus ethmoidalis. Di depan. Lanjut yang di sini yang besar. Ini adalah concha nasalis ventralis. Sekarang ke meatusnya. Yang pertama ada meatus nasi dorsalis, itu ada di atasnya si concha. Atasnya si concha. Atasnya ya. Terus yang kedua ada meatus nasi medius, itu yang ini. Yang bentuk Y. Terus nih ya. Lagi baru ini gitu. Aduh, rusak banget. Terus ada juga meatus nasi ventralis, itu yang di bawahnya si concha nasalis ventralis. Ya, yang ini. Dah. Lanjut ada meatus nasi komunis. Meatus nasi komunis itu adalah gimana
gimana ya ngomongnya. Jadi itu ada septum nasi. Jadi itu di antara septum nasi sama si rongga hidung sebelahnya itu adalah meatus nasi komunis. Seperti itu. Oke, selesai. Lanjut, ada kafum cranii. Yang pertama ada ini dulu aja. Lapisan Ini atau ini? ini. Ini terus baru yang ini itu lamina Fibrosa. Ya. Ke kafum cranii. Nih, ini yang pertama lapisan yang akan menyelimuti otak disebut dengan meninges. Terus di bawah meninges ada ini yang masih kuning-kuning di sini. Ini adalah bentukan penekanan yang kayak jari tangan. Namanya adalah impressiones digitatae. Terus ada juga di bawahnya ini tuh ada muskulus yang ini ya. Tapi sebenarnya ini di atas tadi. Ini yang ini. Ini adalah musculus rectus capitis ventralis. Dia ada di bawahnya dari si kafum cranii yang ini. Terus ke otak. Otak itu adalah yang akan menempati kafum cranii. Mana otaknya? Nah ini kemarin tuh di videoin otaknya. Bagus. Ini kan kristanus. Kalau tahu nyebutin bareng-bareng ya. Ya. Nah, ini tuh otak, bentukan otak yang nantinya akan menempati kafum cranii. Otak ini diselimuti oleh tadi selaput yang disebut dengan meninges. Lanjut ke bentukan-bentukan otaknya. Sekarang yang ini yang lebih besar namanya adalah cerebrum. Kalau yang lebih kecil namanya adalah cerebellum. Benar. Terus ada yang namanya hemisfer cerebri. Hemisfer cerebri itu adalah satu otak kanan dan juga otak kirinya kayak gini. Berarti ini hemisfer cerebri yang bagian kiri, sinister. Terus yang ini hemisfer sebelah kiri juga nih. Oh Iya, ini kan kiri juga. Kalau kan gini dong. Nah, jadi ini hemisfer cerebri yang sinister. Mantap. Lanjut. Sekarang ke bentukan irisannya. Yang pertama yang membagi antara kanan dan juga kiri itu adalah si viscera longitudinalis cerebri. Terus yang membagi antara otak besar dan juga otak kecil tapi namanya viscera transversa cerebri. Lanjut ke bentukan cacing yang ada di otak besar, berarti namanya giri cerebri. Lalu di antara giri cerebri ada saluran yang kecil-kecil, namanya adalah sulcus cerebri. Terus kita ke yang otak kecil sekarang. Ada bentukan cacing juga, namanya adalah vermis cerebri. Lanjut, ada arteri yang memvaskularisasi otak besar, namanya arteri cerebri. Arteri yang memvaskularisasi otak kecil, namanya arteri cerebelli. Ya. Lanjut sekarang kita ke bagian nervus yang ada di ventral otak. Iya kan nervus olfactorius. Nah, yang pertama ada nervus kranial yang pertama nervus olfactorius. Yang ini adalah bulbus olfactorius. Belakangnya yang lebih kaudal ini yang kayak ada giminnya itu. Ini adalah tractus olfactorius. Terus ada bentukan segitiga setelah tractus olfactorius. Itu tuh yang ini. Sebenarnya lebih terlihat jelas kalau misalnya itu ada dua gabungan gitu. Pokoknya segitiga nanti segitiga. Jadi sini. tunjuknya di mana nanti? Di segitiganya pasti, nggak mungkin di traktusnya. Di sini lah pokoknya. Okay. Pasti ini adalah si trigonum olfactorius. Ya. Lanjut ke yang kedua, yang ini, yang depannya ini adalah tractus opticus. Lalu ada chiasma opticus, yaitu adalah persilangan antara yang kanan dan juga yang kiri. Dari tengah sini ada chiasma opticus. Berarti harus otaknya dua ya? Iya, harus dua. Atau enggak kalau itu nanti ada clue-nya pasti. Persilangan antara ini apa? Chiasma opticus itu. Terus di belakangnya si chiasma opticus nanti di tengah sini ada lubang yang kecil banget. Lubang yang kecil banget. Itu harus perhatikan baik-baik karena dia bentuknya akan lubang. Nah, lubangnya itu adalah recessus infundibuli. Nah, di belakangnya lubang itu atau recessus infundibuli akan terdapat lagi benjolan yang sedikit meninggi. Namanya adalah corpus mammillarum. Bentuknya akan menonjol. Kelihatan lah pokoknya nanti. Jadi ini misalnya korpus kayak
sela-sela di sininya itu Iya. si Dia bakal Recessus. kelihatan kalau digabung. Bakal kelihatan kalau digabung. Tapi si recessus itu ada di depannya si corpus mammillae ya, bukan di tengah-tengahnya corpus Cekungan. mammillae. di cekungannya. Kan ada cekungannya. Nah, ini. Ini nih. Duh, satu. Nih. Mana sih? Tunjuk Mur. Yang depan ini loh. Ini ya. Heeh. Nih, setuju kecil banget tapi ini adalah recessus infundibuli. Nih. Kecil banget jujur. Yang ini. Yang ini banget. Oh iya. Memang so mini. Oke, udah. Emang gue bolongin pakai jarum juga bisa. Iya lagi. Nah, setelah corpus mammillae ada lagi di belakangnya yang landai. Permukaan yang landai ini namanya adalah pedunculus cerebri. Ya, pedunculus cerebri. Terus habis pedunculus cerebri ada lobus piriformis. Lobus piriformis itu yang mana? Itu yang ini. Ini apa yang ini ya? Yang gini kan? Iya, semuanya menonjol. Pokoknya si lobus piriformis itu ada di lateralnya. Kalau misalnya lateral ditunjukkan di sini, terus tampak dari medial, berarti itu adalah si lobus piriformis sepertinya ya. Yang mana? Yang mana sih ini? Ini apa ya? Pasti ada cluenya nggak sih nanti? Enggak harusnya di sini enggak sih? Lobus piriformis menonjol dari pedunculus. Yang ini benar. Iya harusnya. Berarti yang Oh, gede. ini, nih, yang ini. Iya Oh, harusnya. oke. Ini adalah lobus piriformis. Terus, itu ada pons. Pons itu yang mana? Yang ini. Nah itu baru ponsel. Nih, sebelum medulla oblongata ada yang menonjol. Ini adalah pons. Terus abis pons ada medulla oblongata yang ini. Tapi katanya nanti akan ditunjuk dari samping sini. Medulla oblongata nanti ditunjukkan di sini. Jadi nggak di ventralnya gitu. Enggak, yang ditunjuk di sini nanti adalah bentukan yang ada di medulla oblongata, yaitu piramis. Apa gimana? Jadi kalau misalkan dia begini, itu si piramis yang ditanya. Ya. Kalau yang di begini sini baru si medulla. medulla oblongata. Oke, mantap ya. Insya Allah. Terus habis itu Ada ada cluenya emang nanti. kayaknya sih enggak. Folliculus. Piramis medulla oblongata. Tuh. Lanjut di belakangnya lagi. Habis piramis ada medulla spinalis yang nantinya akan keluar dari foramen magnum. Ya, Gue mau ngomong foramen. mantap. Lanjut. Kita ke bagian dorsal tapi kita buka. Nih. Yang pertama di sini yang besar nih. Ini adalah colliculus rostralis. Di belakangnya colliculus rostralis ada colliculus caudalis. Terus di depannya dari colliculus rostralis akan ada bentukan yang kecil kayak biji kecil gitu. Itu adalah glandula pinealis. Glandula pinealis fungsinya untuk apa? Aduh. Fungsinya adalah untuk mengatur siklus homeostasis. Nah, ya. Nanti dia akan menghasilkan hormon melatonin yang membuat kita akan ngantuk. Dah, gitu. Kirkadian ya sih? Oh iya, maaf Gua ya, udah ngomong sirkadian. Ah, lu nggak kenceng ngomongnya. Ya gue kan takut salahnya. Terus abis itu ada di sini. Kita lihat dari lateralnya. Ini adalah arbor vitae. Yang ini ya, yang ini arbor vitae. Terus yang di sini ada kayak Kamu nunjukin alur. ke situ dong. Nanti baru ke kita. Kornexnya bawah. Yang ini adalah sulcus corporis calosi. Sulcus corporis calosi. Di bawahnya ada corpus callosum. Terus bawahnya lagi ini garis yang kecil. Ini adalah fornix. Terus di ujung sini akan membentuk hipokampus yang berperan sebagai pusat memori ya. Sini. Terus ada lagi talamus. Talamus tuh yang sini. Ya kan? Dia yang lebih dorsal, ini ini talamus yang lebih dorsal. Terus kalau yang hipotalamus itu dia di lebih ventralnya.
hipofisis. Hipotalamus. Hipofisis di Sentralnya si talamus kan? Iya, ini kan talamus dorsal, hipotalamus ventral gitu. Hipofisis ya? Terus hipofisis itu nantinya akan terletak di sela tursika sini. Merah-merah. Oh yang itu. Hmm. Coba tadi tunjukin dong yang bagian udah selesai. Apa bagian apa? Kan tadi Ngadepin kita ke sini. iya belum. Oh,